Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizka Yuliantika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Aksi nyata ini saya buat berdasarkan bimbingan dari fasilitator PGP Angkatan 11 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Trisno Widodo SPD SD MPD, dan pengajar praktik PGP Angkatan 11 Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Bapak Agus Soim SPD SD. Aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi sumber daya atau aset beserta pemanfaatannya di SD Negeri Cokro bersama dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite, murid, wali murid, dan tokoh masyarakat. Tujuan pembelajarannya, CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah atau sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah SD Negeri Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Ada 7 hasil identifikasi aset atau modal yang berada di SD Negeri Cokro. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, murid, wali murid, komite, dan masyarakat. Manfaat kepala sekolah adalah berperan aktif dalam memimpin pembelajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan. Beliau juga mendukung pengembangan profesional guru, mendorong inovasi, dan menjalin kemitraan dengan komunitas, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Peran KS dapat dimaksimalkan dengan cara pengembangan profesional guru melalui pelatihan, workshop, atau program mentorship, memberikan penghargaan dan mengapresiasi prestasi guru dan staf, dan menjadi teladan yang baik dalam etika dan profesionalisme. Manfaat guru adalah berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru juga menilai kemajuan murid, memberikan umpan balik, menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Peran guru dapat dimaksimalkan dengan cara memberikan kesempatan untuk pengembangan profesionalisme, mendorong penerapan praktik baik, menciptakan lingkungan kolaboratif antar guru, dan mendukung kesehatan mental. Kesejahteraan guru penting untuk menjaga motivasi dan performa mereka. Selanjutnya ada manfaat tenaga kependidikan. Mereka berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu mengimplementasikan kurikulum sekolah. Peran tenaga kependidikan dapat dimaksimalkan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan mereka. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi antara guru dan tenaga kependidikan, menetapkan standar kerja,
Ekspektasi yang jelas akan membantu tenaga kependidikan memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara spesifik dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Selanjutnya, manfaat pengawas adalah berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebajikan dan standar pendidikan, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru, juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, mendorong praktik baik, dan meningkatkan efektivitas pendidikan sekolah, serta memberikan pelayanan berupa coaching akademik. Peran pengawas dapat dimaksimalkan dengan cara memberikan pelatihan pengembangan profesional, mengandalkan pertemuan kolaboratif secara berkala, melakukan observasi dan evaluasi dengan pendekatan berbasis data. Selanjutnya, manfaat murid adalah berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan umpan balik kepada guru, serta berkontribusi aktif dalam pengembangan dan peningkatan prestasi dinamika lingkungan belajar yang optimal. Peran murid dapat dimaksimalkan dengan cara mendorong kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar, memfasilitasi pengembangan keterampilan, bakat, dan minat murid dengan berbagai aspek, dengan mengajarkan keterampilan hidup atau life skill, dan memberikan dukungan untuk kesejahteraan mental dan emosional. Yang selanjutnya, manfaat wali murid, yaitu berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif, berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Peran wali murid dapat dimaksimalkan dengan cara melibatkan wali murid dalam kegiatan sekolah, mengadakan pertemuan rutin antara guru dan wali murid, membangun komunitas wali murid, menggali potensi wali murid untuk berkolaborasi, contohnya membuat gula jawa, emping, dan opak untuk kegiatan P5, dan mengadakan kegiatan yang meningkatkan kerjasama antara sekolah dan wali murid. Modal manusia yang selanjutnya yaitu manfaat komite, yaitu berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah, serta meningkatkan daya keterlibatan wali murid dan masyarakat sekitar, serta membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah. Peran komite dapat dimaksimalkan dengan cara membangun pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsi komite, membina hubungan yang baik antara komite, sekolah, dan masyarakat, serta ikut dalam setiap kegiatan dan pengembangan program sekolah. Yang terakhir, manfaat masyarakat, yaitu berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan, penyediaan informasi, dan kolaborasi dalam program pendidikan. Partisipasi masyarakat memperkaya pembelajaran, mendukung pengembangan murid, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Peran masyarakat dapat dimaksimalkan dengan cara membangun kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Sekolah juga dapat menyelenggarakan kegiatan seperti Festival Budaya P5 dan program sekolah yang melibatkan masyarakat. Yang selanjutnya ada modal sosial. Ada 4 modal sosial di SD Negeri Cokro. Yang pertama, kelompok kerja guru. Yang kedua, komunitas belajar. Yang ketiga, rapat dinas. Dan yang keempat, kegiatan PGRI. Modal sosial yang pertama ada kegiatan KKG, memberikan kesempatan bagi guru untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengajaran. Dalam KKG, guru sering berkolaborasi untuk membuat materi pembelajaran atau modul yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan murid. Ini sangat membantu dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia di sekolah, baik itu materi maupun digital.
Kegiatan KKG dapat dimaksimalkan dengan cara mendorong pertukaran pengetahuan dan keahlian, mengintegrasikan dukungan teknologi untuk memperluas jaringan KKG, dan mengadakan kegiatan eksternal bersama. Yang selanjutnya adalah mendorong berbagi praktik pengetahuan baik di antara guru ataupun guru kelas maupun guru mata pelajaran untuk memperkuat jaringan profesional serta meningkatkan kualitas pengajaran melalui kolaborasi. Dapat dimaksimalkan dengan cara membangun kebersamaan dan tujuan bersama, mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif dan terbuka, memanfaatkan teknologi untuk komunikasi, kolaborasi berkelanjutan, melibatkan komunitas lain untuk memperluas jaringan, dan melakukan refleksi secara berkala. Model yang ketiga ada rapat dinas, yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengelola sekolah, memperkuat kerja sama dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memastikan kesepemahaman dalam pengelolaan sumber daya sekolah dapat dimaksimalkan dengan cara mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif, membangun sistem dukungan emosional antara KS, guru, dan tendik, dan mengadakan kegiatan bersama sebagai pengiring rapat. Yang selanjutnya ada kegiatan PGRI, yaitu menyediakan wadah untuk advokasi dan dukungan bagi guru untuk memperkuat solidaritas profesi, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru yang berdampak pada pengajaran sumber daya pendidikan. Dapat dimaksimalkan dengan cara mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam suatu proyek pendidikan, mengadakan forum diskusi terbuka, menyediakan akses pelatihan dan workshop, mengembangkan kerjasama dengan komunitas pendidikan lain, dan mengadakan kegiatan sosial dan momen santai bersama. Yang ketiga ada modal fisik. Modal fisik yang dimiliki SD Negeri Cokro ada fasilitas pendidikan, infrastruktur sekolah, dan yang terakhir peralatan dan teknologi. Modal fisik fasilitas pendidikan. Ada ruang kelas, pojok baca, ketersediaan buku bacaan, alat-alat olahraga, dan alat musik rebana dapat mendukung proses belajar, pengembangan bakat minat murid, meningkatkan akses ke bahan ajar, dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Peran dan fasilitas pendidikan ini dapat dimaksimalkan dengan cara mengoptimalkan ruang kelas dengan desain yang fleksibel untuk mendukung berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, atau presentasi. Menyelenggarakan kegiatan membaca bersama seperti membaca siang di mana siswa dapat berbagi buku dan berdiskusi tentang apa yang mereka baca, mengundang pelatih atau instruktur untuk memberikan pelatihan khusus pada murid dalam menggunakan alat olahraga dan rebana yang benar dan aman. Juga mengajak murid untuk berpartisipasi aktif dalam pertunjukan kurikuler. Modal fisik yang kedua ada infrastruktur sekolah, musola, kantin, tempat parkir, mini garden, ruang tamu, toilet guru dan siswa tersedia untuk mendukung operasional sekolah, memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat warga merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Cara memaksimalkan infrastruktur sekolah adalah dengan memastikan musola dan lingkungan yang lain dalam keadaan bersih, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai seperti karpet, tempat wudhu, dan perlengkapan ibadah yang lain. Yang selanjutnya mengatur sholat jamaah bersama dan kegiatan keagamaan. Yang selanjutnya memastikan kantin menyediakan makanan sehat, bergizi, dan aman. Menyediakan informasi untuk kegiatan prestasi dan program sekolah di ruang tamu untuk memberikan gambaran kepada tamu tentang aktivitas yang ada di sekolah.
menjaga kebersihan toilet guru dan siswa dengan melibatkan murid dalam menjaga aset sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada peralatan teknologi, ketersediaan laptop yang cukup, proyektor dan alat pendukungnya, jaringan WiFi yang lancar pada masing-masing kelas menjadi aset untuk memperkaya metode pembelajaran, mendukung pembelajaran yang berbasis teknologi, dan memfasilitasi interaksi yang lebih luas lewat jaringan maya. Cara memaksimalkan aset peralatan teknologi tersebut dengan menggunakan laptop dan meminta pengajuan Chromebook agar fasilitas tersebut lebih maksimal digunakan. Membuat jadwal ekstrakurikuler untuk mendukung proses pembelajaran dan mendorong murid untuk melakukan proyek kolaboratif yang memanfaatkan laptop dan proyektor. Misalnya, murid dapat berkelompok untuk meneliti topik tertentu. Modal alam yang dimiliki oleh SD Negeri Cokro yaitu lingkungannya dekat dengan peternakan ayam petelur dan juga dekat dengan perkebunan. Modal alam peternakan ayam petelur. Peternakan ayam petelur bisa menjadi sumber belajar yang kontekstual. Guru dapat mengajak murid untuk langsung bertemu dengan ekosistem, siklus hidup hewan, atau bahkan pengelolaan limbah organik. Ini adalah kesempatan untuk memberikan pendidikan berbasis lingkungan atau environmental education yang praktis dan dekat dengan kehidupan nyata mereka. Kegiatan ini dapat dimaksimalkan dengan sekolah, dapat bekerja sama dengan pemilik peternakan untuk mengadakan field trip atau kunjungan lapangan. Ini memberikan murid pengalaman langsung melihat cara kerja peternakan mulai dari penanganan ayam, proses bertelur hingga manajemen limbah. Yang selanjutnya, modal alam yang dekat dengan perkebunan. Aset perkebunan yang dekat dengan sekolah seperti ada melinju, pohon kelapa atau aren, dan singkong mendominasi wilayah sekitar. Hal ini dapat digunakan untuk menjadi sumber daya yang luar biasa untuk pendidikan berbasis lokal, seperti pengolahan emping, gula jawa, dan opak. Dengan aset perkebunan ini, guru bisa mengenalkan konsep kewirausahaan dalam P5 kepada murid. Misalnya, murid bisa belajar tentang perhitungan jual dan keuntungan dari produksi opak dan gula jawa. Mereka bisa diajari untuk menghitung modal dan keuntungan, serta memahami nilai dan kerja keras dari keterampilan tangan yang memiliki harga jual. Yang selanjutnya, modal finansial yang dimiliki oleh SD Negeri Cokro ada BOS reguler, BOS daerah, dan kantin sekolah. Modal finansial. Yang pertama ada BOS reguler. BOS reguler digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah sehari-hari, seperti pembelian bahan belajar mengajar, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan fasilitas, serta dukungan untuk gaji guru honorer. Agar dana BOS reguler ini dapat tepat dalam pemanfaatannya, maka diperlukan perencanaan anggaran yang detail dan tepat sasaran. Alokasikan untuk pengadaan perangkat teknologi pendidikan seperti komputer, proyektor, atau internet yang mendukung pembelajaran digital. Yang selanjutnya menyusun laporan dan evaluasi penggunaan dana BOS secara berkala untuk dapat membantu sekolah memastikan bahwa yang digunakan sudah sesuai. Yang kedua ada BOS daerah, digunakan untuk melengkapi atau menambah kekurangan dari dana BOS reguler karena kebutuhan tiap sekolah dan tiap daerah berbeda. Dana BOS daerah bisa digunakan untuk keperluan tambahan seperti peningkatan sarana prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, atau kegiatan khusus yang dirancang oleh pemerintah daerah. Agar dana BOS ini dapat tepat dalam pemanfaatannya, maka perlu diawasi dengan baik dan transparan dan juga pertanggungjawaban oleh semua pihak terkait. Selanjutnya juga melibatkan komite dan perwakilan orang tua untuk pengambilan keputusan terkait anggaran
yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga ada kantin sekolah, menyediakan makanan atau minuman, serta menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Cara yang dapat digunakan adalah memaksimalkan peran kantin sekolah dengan cara menjual makanan dan minuman sehat seperti buah segar, jus alami, dan cemilan yang bergizi, serta memberikan pilihan makanan sehat untuk dapat dijual dalam kegiatan P5 seperti opak, emping melinjo, atau makanan ringan yang terbuat dari singkong. Yang selanjutnya ada modal politik. Modal politik ada sinergi pemerintah desa, yang kedua sinergi polsek, dan yang ketiga sinergi dengan puskesmas. Modal politik yang pertama bersinergi dengan pemerintah desa, yaitu mendapatkan dukungan program sekolah, akses bantuan, pemberdayaan, daya dan sumber dana, juga mengadvokasi kebijakan pendidikan. Pemerintah desa dapat membantu sekolah dalam mensosialisasi berbagai program pendidikan kepada masyarakat desa, terutama dalam hal kebijakan baru atau program yang melibatkan masyarakat luas. Kegiatan ini dapat dimaksimalkan dengan cara mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung kebutuhan sekolah, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan, dan melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program yang telah berjalan. Modal politik yang kedua ada sinergi polsek, yaitu meningkatkan keamanan, membangun kedisiplinan, serta meningkatkan hubungan positif antara sekolah dan masyarakat. Berkolaborasi dengan sekolah untuk memberikan pelatihan atau penyuluhan tentang bullying, disiplin, bahaya narkoba, preventif pelecehan seksual, dan lain-lain, agar sekolah dapat menjadi aman dan nyaman. Cara memaksimalkan peran polsek yaitu menyusun jadwal program rutin kunjungan sekolah, mengaktifkan program sahabat polisi yang bertujuan mendekatkan murid kepada polisi sehingga murid tidak merasa takut tapi justru merasa aman dan terlindungi. Modal politik yang ketiga ada sinergi bersama puskesmas, yaitu memanfaatkan puskesmas adalah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah, seperti pemeriksaan mata, gigi, tinggi badan, berat badan, dan deteksi dini penyakit, imunisasi, mengadakan penyuluhan PHBS, mencakup kebiasaan cuci tangan, pentingnya sarapan, olahraga, menjaga kebersihan diri, dan pentingnya istirahat yang cukup. Juga mengembangkan program UKS. Cara memaksimalkan peran puskesmas yaitu menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan secara rutin, mengelola dan memaksimalkan peran UKS dengan melakukan pelatihan staf UKS oleh anak sekolah, juga menyediakan obat-obat dasar dan melakukan pemantauan kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya ada modal agama dan budaya. Modal agama yang pertama ada TPQ dan kesenian Sintuduror. Dekat dengan TPQ, lingkungan yang dekat dengan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran dapat menjadi aset agama yang bermanfaat bagi sekolah, terutama dalam mendukung pendidikan karakter dan nilai-nilai spiritual murid. Dapat dimaksimalkan dengan sekolah dan TPQ bekerja sama dalam kegiatan seperti pengajian, sholat berjamaah, peringatan hari besar Islam, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya ada kesenian Sintuduror. Sintuduror memiliki banyak manfaat dalam keagamaan di lingkungan sekolah, terutama untuk memperkuat pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan dan kedekatan sosial murid. Tradisi Sintuduror dapat dimaksimalkan dengan sekolah menghadirkan ustadz atau guru yang memahami tradisi ini untuk membimbing murid mengenal dan belajar tentang Sintuduror. Mengundang Sintuduror bertepatan dengan peringatan Hari Islam. Selanjutnya, modal budaya. Modal budaya ada 3 di SD Negeri Cokro ini. Yang pertama ada kesenian kuntulan, program memakai baju adat, dan program berbahasa Jawa. Modal budaya yang pertama ada kesenian kuntulan. Kesenian kuntulan dapat menumbuhkan rasa cinta dengan budaya lokal, mendukung pendidikan karakter, mengekspresikan diri, dan meningkatkan kreativitas mereka dalam seni tari, musik, dan gerak, juga mendukung pelestarian dan seni budaya tradisional.
Cara memaksimalkan kesenian kuntulan yaitu mengembangkan program ekstrakurikuler kuntulan, menampilkan kuntulan dalam acara-acara penting sekolah, dan melibatkan wali murid dan masyarakat. Juga memfasilitasi alat dan kostum untuk pertunjukan kuntulan. Modal budaya yang selanjutnya ada program memakai baju adat. Program memakai baju adat di sekolah setiap tanggal 8 memiliki banyak manfaat sebagai aset budaya yang mendukung pembelajaran karakter, rasa kebanggaan dan keterikatan siswa terhadap warisan budaya mereka. Cara memaksimalkan program ini adalah sekolah bisa mengundang tokoh atau budayawan daerah untuk berbagi cerita tentang pakaian adat, adat istiadat dan nilai-nilai tradisional. Yang selanjutnya ada program Bahasa Jawa. Program Bahasa Jawa setiap hari Kamis di sekolah memberikan berbagai manfaat sebagai aset budaya yang mendukung pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pendidikan karakter. Cara memaksimalkannya dengan cara memberikan pelatihan bagi guru tentang pengajaran bahasa Jawa, membuat buletin atau majalah atau media sosial sekolah dengan bahasa Jawa, dan menggunakan bahasa Jawa dalam simbol-simbol sekolah seperti spanduk atau pengumuman resmi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.